Shalom, selamat hari Minggu buat kita.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya kejahatan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Penguan Ina.
Mari dimahita. Epistel yang ditetapkan minggu ini yang terambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, kita baca dengan responsoria. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di hatinya. Amin. Kor remaja.
Korna pasobulong.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kor Penguan Ama.
Marilah kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 23 Maret 2025. Angka Romawi yang pertama, umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Okuli. Saitongdo mangaranap matakku do Pak Jehovah. Topik minggu, bertobat agar tidak binasa. Paubaroha asaunang mago. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga Nyonya Insinyur S. Sitinjak SH Borusi Majuntak yang beralamat di Jalan Daeng Ramang Permata Sudiang Raya Blok J3 nomor 1. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga di kegiatan tersebut. 3. PA Remaja HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Remaja HKBP Tamarunang pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2025 masuk pukul 19.00 WITA bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh remaja gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 4. Ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan ibadah bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 masuk pukul 17.00 WITA di rumah Theodore Marcelino Sinaga dan Safiera Serenauli Boru Sinaga yang beralamat di Jalan Bandara Baru, Kompleks Urban, Blok F1 nomor 3. Diharapkan kehadiran seluruh anak sekolah minggu gereja kita di kegiatan tersebut. 5. Senam sehat. Gereja akan melaksanakan senam sehat pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 mulai pukul 07.30 WITA. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat di kegiatan tersebut. 6. Gotong royong di lingkungan gereja. Gereja akan melaksanakan kegiatan gotong royong, yaitu membersihkan di dalam gedung gereja dan halaman gereja pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 mulai pukul 09.00 WITA. Diharapkan kehadiran seluruh kategori gereja mengikuti kegiatan tersebut. 7. Jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Apoteker Martin Perianto Rumah Horbo SSI, Inang Sintia Febrina Borusinaga SPSI yang beralamat di Jalan Petran Selatan, Komplek Merinda, Blok D2 nomor 6, wilayah 3. Mereka pindah ke HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah. Kiranya Tuhan memberkati. 8. Basar gereja. Sesuai dengan hasil rapat jemaat untuk menambah biaya operasional gereja, maka dilaksanakan basar yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025. Marilah kita turut berpartisipasi di basar tersebut. 9. Kunjungan pastoral pendeta. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Tamarunang selama 1 minggu ke depan akan dilaksanakan kunjungan pastoral ke jemaat yang ada di wilayah 2. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. 10. Amplop diakonia gereja. Di ibadah hari ini setelah khotbah, kita akan membawa amplop ke depan altar untuk diakonia gereja kita.
marilah kita memberikan dengan sukacita. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta jemaat jemaat yang sakit. 1. Agusta Christine Borusianipar, Ruas Naposo, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Amang Situa Ade Siregar, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 3. Amang E Sianipar, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 4. Amang YF Sitorus, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 5. Amang FM Sianipar, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai dengan 23 Maret. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Sondang Haryati Boru Simajuntak, tanggal 17 Maret, dari wilayah 1. 2. Siska Handika Boru Simajuntak, tanggal 18 Maret, dari wilayah 1. 3. Sihol Hasudungan Purba, tanggal 19 Maret, dari wilayah 3. 4. Brian Hamonangan Butar-Butar, anak sekolah minggu, tanggal 19 Maret, dari wilayah 3. 5. Widya Renata M. Borusaragi, Ruas Naposo, tanggal 19 Maret, dari wilayah 2. 6. Pera Nunung Sari Boru Pasaribu, tanggal 19 Maret, dari wilayah 3. 7. Hamonangan Tangiang Samosir, anak sekolah minggu, tanggal 23 Maret, dari wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Maret. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Amang GA Sianturi ST, Inang LM Borumanurung SP, tanggal 19 Maret, dari wilayah 2. 2. Keluarga Amang M Panjaitan, Inang EAL Boru Sigalingging, tanggal 17 Maret, dari wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 16 Maret 2025 di ibadah umum di gereja, jumlah yang hadir 137 orang. 2. Minggu tanggal 16 Maret 2025 di ibadah sekolah minggu, jumlah yang hadir 56 orang. 3. Selasa tanggal 18 Maret 2025 di ibadah kebaktian wilayah Pargodungan di rumah keluarga Amang Pendeta T. Sianturi STH, Inang RA Borsitanggang SPSI, jumlah yang hadir 50 orang. 4. Jumat tanggal 20 Maret 2025 di PHD Amaina di Gereja HKBP Tamarunang, jumlah yang hadir 30 orang. Yang ke-15, sermon guru sekolah minggu. Gereja akan melaksanakan sermon guru sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 23 Maret 2025, masuk pukul 17.00 WITA. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu di kegiatan tersebut. Angka rumawi yang kedua, keuangan.
Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 dan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom. Shalom Mama Inang. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kurang semangat. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Iya, luar biasa. Walaupun di luar cuaca menggoda untuk kita bisa termenung, menghayal karena lembutnya cuaca, derasnya hujan, lembutnya angin yang menderus. Tetapi saya yakin itu tidak akan menggoyahkan kita, bisa memfokuskan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi khotbah di minggu kita saat ini, di minggu Okuli, yaitu yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan meminta kepada kita agar kita bisa membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat yang pertama. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menyikapi, memahami suatu keadaan, 3 hal poin yang sering tanpa kita sadari, kita lihat, kita dengar, atau mungkin pun kita melakukannya. Iya. Contoh, ketika kita melihat ada suatu bencana, 3 hal yang selalu muncul, yang kita dengar, yang kita lihat, ataupun yang kita tanpa sadari kita lakukan, yaitu yang pertama adalah menilai. Menilai sesuatu hal yang sangat sering kita lakukan. Tanpa kita sadari, kita lebih suka menilai kehidupan orang daripada kita menilai kehidupan kita. Sesudah kita menilai terhadap kehidupan seseorang yang memiliki pergumulan, ataupun memiliki tantangan, ataupun dalam bencana, ataupun dalam musibah, ya, kita akan jatuh ke dalam pemahaman yang namanya menghakimi. Iya. Itu toh kamu pulanya. Iya. Pemahaman ini sering. Sudah berapa kali? Masa nggak bisa kau lihat? Begitu. Lantas ketika kita sudah masuk ke penilaian, menilai kehidupan orang lain, menghakimi kehidupan orang lain, maka kita mencoba masuk ke dalam fase membenarkan diri sendiri. Biring mawotong, lihat saya. Ya. 3 hal ini yang sering tanpa kita sadari, kita lihat, kita dengar, ataupun tanpa kita sadari kita lakukan. Malahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di perkembangan zaman pada saat ini tambah lagi suatu fase. Ada yang terjadi, contohnya anak yang mau tenggelam, dia bukan hanya menilai, dia bukan hanya menghakimi, dia bukan hanya membenarkan diri sendiri, malahan mencari tenar. Iya. Konten-konten kreator pada saat ini, iya, sudah minta tolong. Iya, bentar ya guys, kita selfie dulu. Cekik. Iya. Lantas dia buat ke sosial media, dia buat, iya, kasihannya ini anak, kasihannya ini orang.
Dia hanya mampu menuliskan untaian kata yang begitu indah tanpa mau melakukan untaian-untaian kata yang begitu indah yang dia lihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Ditambah lagi ya Mang Inang, pada saat ini ada lagi mengambil kesempatan. Dia bukan hanya menilai, dia bukan hanya menghakimi, dia bukan hanya membenarkan diri sendiri, malahan dia mengambil keuntungan. Oke guys, dia buat TikTok. Iya, ayo give biar saya bantu dia. Give, ayo mawar, ayo donat ya donat. Nah, begitu. Itu yang banyak saat ini. Coba kita bayangkan Amang Ina, bagaimanakah sebenarnya Tuhan yang tanamkan tentang kasih itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh berangkat ke dalam Kejadian 1 ayat 26, sangat jelas dikatakan, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan, baiklah kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah itu karakter, gambar dan rupa Allah? Kalau ada yang bertanya sama kita, apakah saya Amang gambar dan rupa Allah? Saya katakan iya. Kalau memang saya gambar dan rupa Allah, lantas apa yang bisa saya lihat Amang? Iya. Allah Bapa menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, tetapi kita harus lihat Allah adalah pengasih, Allah adalah penolong, Allah adalah pemaaf. Iya, ini karakter ini Amang Inang yang sudah hilang di dalam kehidupan manusia pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di dalam nats firman Tuhan pada saat ini, bagaimana ketika seseorang itu bertanya kepada Yesus tentang yang dilakukan oleh Pilatus. Iya, Yesus hanya menjawab, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan demikian. Dia tidak mengatakan ya salah si Pilatus, dia tidak mengatakan ya benar mereka, tetapi yang Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan demikian. Dan itu yang ingin dibekali pada hidup kita pada saat ini di Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, saya tongdo mengaranap mataku depak jauh bang, menanamkan kepada kita hanya Allah Bapa, hanya Yesus Kristus yang menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Jika kamu tanyakan yang saya lakukan ini salah atau tidak, tanyakan kepada imanmu di dalam doamu, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Iya, bukan lagi tanyakan kepada ini, tetapi tanyakan kepada ini. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang namanya perbuatan dosa, itu yang dikatakan Yesus di ayat yang kedua, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib ini. Yesus ingin menekankan mereka yang tertindas, mereka yang terhukum menurut pola pikir kita, menurut dari penilaian kita terhadap kehidupan yang dikatakan Yesus. Yesus mengatakan tidak. Ternyata pergumulan, hukuman yang dialami oleh bangsa Israel semuanya bukan karena dia berdosa. Kalau boleh kita lihat sebentar Amang Inang, terkhususnya remaja Nabosobulu, kita boleh lihat kehidupan Ayub. Iya, pemahaman mereka, orang saleh tidak bergumul, orang saleh tidak menderita, orang saleh tidak mengalami tantangan dalam hidup. Salah. Kita bisa lihat kitab Ayub, bagaimana kesalehan Ayub yang diuji.
Dia hanya mengenal kata maaf, mengasihi, mengampuni, mendoakan. Tetapi Tuhan pakai hidupnya yang salah ini menjadi khotbah yang hidup untuk orang lain. Ya. Malahan kalau boleh kita lihat di Ayub 4 ayat 2 sangat jelas dikatakan, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah yang dapat menutup mulutnya? Menekankan. Kita bisa bayangkan sahabat-sahabat Ayub yang selama ini duduk bersama, berbicara bersama, melakukan hal-hal yang terbaik bersama, tetapi mereka memiliki paradigma kalau datang masalah itu adalah orang berdosa. Kalau yang mengalami pergumulan itu orang berdosa. Kesalnya kehidupan Ayub. Tetapi di minggu ini diajari, dibekali, serta ditanamkan dalam kehidupan kita, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ini yang dipakai oleh Ayub. Di dalam pergumulannya dia mengatakan terima kasih Tuhan. Akhirnya dia menyadari, walaupun kita lihat di Ayub pasal-pasal terakhir, dia sempat mempersoalkan ini kepada Allah. Tetapi Allah mengatakan, bukankah aku menciptakan langit? Bukankah aku menciptakan malam? Bukankah aku menciptakan bumi ini? Bukankah aku menciptakan kebahagiaan? Bukankah aku menciptakan damai sejahtera? Kalau memang aku menciptakan, apa yang kau takutkan? Membenarkan iman oleh Ayub. Fokusnya hidupmu itu pertahankan, itu kokohkan. Dan ini juga boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang disampaikan oleh Yesus. Jika hanya melihat kesalahan perbuatan dari Pilatus tetapi tidak melakukan pertobatan, apakah endingnya? Akhirnya juga mereka akan merasakan kebinasaan. Dan itu yang dikatakan di topik minggu pada saat ini, bertobat agar tidak binasa. Bagaimana kita bisa mengandalkan yang paling utama ternyata bukan pikiran, tetapi iman untuk mengajari pikiran. Bukan pikiran yang mengajari iman, tetapi bagaimana kita bisa mengutamakan iman kita, membekali, mengiring-iring langkah kehidupan kita. Ternyata tidak selamanya ketika pada saat ini kehidupan kita mengalami pergumulan yang sangat berat, bukan berarti Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar setiap keluh kesah kita. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin memakai kehidupan kita. Kalau kita boleh lihat visi misi Yesus datang ke dunia adalah damai sejahtera. Ya. Dia tidak membuat persoalan. Ya. Walaupun persoalan datang, kalau boleh sebentar saya ajak kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat sedangkan Yesus sendiri anak Allah mengalami pergumulan. Kalau boleh kita lihat nanti, saya boleh tanamkan ketika selesai ibadah ini atau besok pagi kita terbangun dari tidur kita, ketika kita akan melaksanakan aktivitas kita, coba kita baca dulu Lukas 4 sampai selesai. Bagaimana Yesus sendiri anak Allah dicobai. Yesus sendiri dicobai, diberikan pergumulan. Jika kau memang anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Apa respon dari Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja. Pada saat itu dia lemah, pada saat itu dia kelaparan, pada saat itu dia haus, tetapi yang datang menggoda dia, menghancurkan iman dia adalah iblis. Tapi kalahkah Yesus? Tidak, karena dia fokus kepada yang mengutus dia. Dan ini yang ingin disampaikan kepada kita, ya. Seperti lagu pujian dari kaum ibu tadi, saya sangat terkagum-kagum. Balgani asim asim oh Yesus. Ya, ya. Saya yakin kita nyanyikan itu karena sudah terlebih dahulu kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya.
Dan begitu juga tadi lagu pujian dari Naposa Bulung, semua baik. Saya sempat terhanyut di dalam untaian kata-katanya, musiknya juga, dan saya berkata dalam iman saya, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, dengan ibadah saat ini kau sadarkan ternyata Tuhan memintaku untuk fokus kepadamu, bukan mengandalkan masalahku datang kepadamu, tidak, tetapi di dalam kelemahanku, di dalam pergumulanku, aku melihat bagaimana Allah bekerja menguatkan kehidupanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang dapat kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 pada saat ini, yang menekankan tentang pertobatan yang paling utama, bukan menghakimi. Walaupun sebenarnya kalau boleh kita jujur, kita sangat tidak suka dinilai. Iya, seandainya ada seorang suami yang akan berangkat pergi ke beribadah dengan istrinya, tetapi ketika mau berangkat suaminya mengatakan, "Ma, kayak kurang cocok songketmu sama kebayamu." Ini sampai pulang ibadah nggak cakapan ini. Iya, kayak kurang cocok songketmu sama ulusmu. Ini kau aja lah Pak gereja. Iya, ujungnya tidak damai sejahtera. Iya, memang kita harus akui, kita tidak pernah suka dinilai, apalagi dihakimi. Iya, udah salah yang kau buat itu, Pak. Iya, biasanya dua jawabannya. Kalau orang yang diberkati, dia akan mengatakan, terima kasih, saya akan perbaiki. Tetapi kalau orang yang merasa diberkati, bukan diberkati, merasa diberkati, lomokku, urusanmu, urus-urusmu, udang urus-urusu, itu ya, ini sering terjadi ya. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengajak kita bagaimana sebenarnya bisa fokus kepada panggilan Tuhan. Di dalam setiap kondisi apapun Tuhan campur tangan. Malahan murid-murid Yesus bertanya, lantas bagaimana orang yang mati di tiang Siloam itu yang dikatakan Yesus, apakah mereka mati karena perbuatan dosa juga? Kalau boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, kita sering mengglobalkan. Walaupun sebenarnya ada lagu, kan ada lagu Ebit G.A.D ya, iya, melihat menyikapi setiap yang terjadi pada saat ini di dunia ini, sering kita mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Iya, tetapi ingin saya katakan, jangan globalkan semua orang itu adalah sama, bahwa dia berlinang di dalam dosa. Tidak, ada juga orang yang ingin berjuang dan sedang memperjuangkan kehidupannya untuk keluar dari dosa. Jangan sama ratakan setiap orang dengan penilaian kita pribadi. Sedangkan di gereja saja, saya yakin kalau di gereja ini ataupun yang pada saat ini mengikuti ibadah melalui live streaming, saya yakin kita adalah jemaat yang diberkati. Amin, amin. Kenapa lemah? Amin. Di gereja saja sering terjadi yang namanya cobaan. Ketika kita duduk, tiba-tiba ada di depan kita yang sangat luar biasa berdoa sampai menangis. Mah dohonon-non. Boleh mama tangis sih. Kita suka mengurusi yang bukan urusan kita. Seolah-olah yang kita sudah perbuat adalah yang terbaik. Padahal belum tentu dia sampai di gereja langsung mengatakan terima kasih Tuhan. Tetapi dia mampu ketika orang lain datang duduk berdoa, dia langsung menilai, Oma, inilah orang yang paling kudus di gereja ini. Ini di gereja lain ya, bukan di AKBP Tamarunang. Kalau di AKBP Tamarunang adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Ya, amin. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita. Sampai dua kali Yesus mengatakan
Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan dikatakan lagi di ayat 5, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Yang hanya ingin memperbandingkan yang dia lakukan, yang hanya ingin memperbandingkan kehidupannya dengan orang lain. Kali ini sering sekali, iya, Tuhan, udah begini kehidupanku, yang sudah kuperbuat begini, kenapa masih begini Tuhan? Kenapa datangnya pergumulan sama aku? Padahal dia. Kita suka memperbandingkan serta mengatakan yang sudah kita perbuat. Iya, amanginang, apapun yang kita perbuat, jangan harapkan itu hanya kamu perbuat untuk orang lain, tetapi perbuatlah demikian untuk Tuhan. Karena sudah pertama sekali kamu rasakan Tuhan berbuat demikian untukmu, lantas itu yang mengajarimu untuk berbuat kepada orang lain. Ketika respon orang lain itu mengecewakanmu, kamu tidak akan bertahan di dalam rasa kecewa, tetapi rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, masih kau kasih kesempatan bagiku untuk berbuat yang terbaik untuk orang, walaupun ini terserah bagaimana, walaupun, tetapi dia tetap bersyukur. Oleh karena itu, ajakan firman Tuhan pada saat ini, mari bertobatlah dan fokuskan hidupmu hanya kepada Tuhan. Kata bertobat bukan berarti pada saat ini kita sudah melakukan hal-hal salah, berarti emang pendeta kur kami itu udah salah, berarti emang pendeta pihak kami. Tidak. Bertobat dengan kata lain, seberapa kalikah kita mengutamakan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan? Seberapa kalikah kita mengatasnamakan pikiran kita tanpa iman kita? Seberapa kalikah kita menyikapi setiap yang terjadi hanya menurut kehendak kita, bukan kehendak Tuhan? Kalau di Rom 12 ayat 1 sampai 2, ibaru mahamu yang diperbaharui oleh iman Kristus. Ya, kita bisa melihat bagaimana iman Kristus yang sebenarnya sudah ditanamkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dengan melihat kehidupan Ayub di dalam perjanjian lama, di dalam rasa kesal, di dalam rasa kecewa, tetapi rasa kecewa itu tidak menjadi penghambat dia untuk dipakai Tuhan. Kita bisa melihat dari perjanjian baru, dari kehidupan Yesus, rasa haus, rasa lelah, rasa letih, rasa lapar itu bukan jadi penghambat untuk hidupnya dipakai Tuhan. Malahan ketika dia selesai berdoa di Bukit Getsemani, sebelum dia ditangkap, dia katakan, ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Ya, karena dia sudah fokuskan hidupnya hanya kepada Allah Bapa. Begitu juga buat kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merubah mindset menuju kepada iman. Ketika kita merubah mindset menuju kepada iman, maka kita akan sama-sama di dalam hati kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami di minggu kami pada hari ini, di minggu Okuli, di mana Engkau membekali kami, mengajarkan kami agar kami bisa memfokuskan hidup kami, memfokuskan mata kami hanya terarah kepadamu ya Tuhan. Benar ya Tuhan, banyak hal yang acap kali sering terjadi di dalam kehidupan kami, yang terkadang membuat kami takut, gentar, serta bimbang menyikapi semuanya. Tetapi melalui firman-Mu mengajarkan kami, menguatkan kami, apapun kondisi kami pada saat ini, Kau ajar kami untuk tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, serta hanya kepadamu kami bersyukur atas curahan kasih-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk kami dapat bisa menghidupi firman-Mu yang menjadi petunjuk, menjadi pedoman
di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Begitu juga ya Tuhan buat seluruhnya jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, ataupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan, lihat kehidupan kami, Tuhan berkati kehidupan kami, Tuhan urapi kami ya Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bercampur tangan di dalam setiap kondisi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, yaitu Inang Sondang Haryati Boru Simanjuntak, Inang Siska Handika Boru Simanjuntak, Amang Sihol Hasudungan Purba, anak sekolah minggu Brian Hamonangan Butar-Butar, Inang Vera Nunung Sari Boru Pasaribu, Widya Renata M Boru Saragi, anak sekolah minggu Hamonangan Tangiang Samosir. Ya Tuhan, kiranya atas pertambahan umur yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, Tuhan juga menambahkan sukacita serta damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam 1 minggu ini bersukacita atas ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga Amang GA Sianturi ST Inang LM Boru Manurung, keluarga Amang M Panjaitan Inang EA L Boru Sikalingking. Ya Tuhan, apapun yang menjadi harapan mereka, Tuhan yang pimpin kehidupan mereka, Tuhan yang pimpin rumah tangga mereka, dan Tuhan semakin tambahkan, tanamkan di dalam hati pikiran mereka, terkhususnya di dalam rumah tangga mereka, sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam keadaan kelemahan tubuh. Agusta Kristin Boru Sianipar, hamba-Mu Amang Sintua Adi Siregar, Amang E Sianipar, Amang EF Sitorus, Amang FM Sianipar. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang campur tangan, yang mengurapi setiap para medis yang menangani mereka, serta dengan obat-obat yang mereka minum. Itu adalah media Tuhan, itu adalah alat Tuhan untuk bisa memberikan kesembuhan untuk kehidupan mereka, agar kiranya kami dapat bisa berkumpul bersama-sama bersuka cita melihat karya Tuhan yang Tuhan tetap tambahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu ini, gereja HKBP Tamarunang. Setiap program-program yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan, mari Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap para perhalado, Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya dengan program-program yang akan dilaksanakan, nama-Mu semakin kami muliakan di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam tindakan dan perbuatan kami ya Tuhan. Pakailah gereja-Mu ini menjadi cerminan yang indah, menjadi saluran berkat untuk kehidupan jemaat-Mu, terkhususnya juga untuk lingkungan gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin Kau layakkan untuk meminta dan menerima berkat yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 677 sambil menyerahkan amplop diakoni sosial ke depan.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Di hamu manami nanami asa tujulu meita marsi jalangan.